Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Sekarang kita akan masuk dalam materi baru, materi yang terakhir kita di kelas 11, yaitu integral fungsi. Nah, jadi integral itu ada dua jenisnya, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Di matematika wajib kita akan belajar tentang integral tak tentu. Kemudian untuk materi integral tertentu, kalian akan pelajari di matematika peminatan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rumus dasar integral tak tentu. Nah, minggu lalu Bapak sudah kasih penugasan untuk membaca pengantar dasar dari integral tak tentu. Di situ di LKS-nya di halaman 43 kalian sudah baca minggu lalu, dan kesimpulan yang kita dapatkan dari situ jika kita baca secara keseluruhan ialah integral itu merupakan operasi kebalikan dari turunan. Jadi kalau suatu fungsi diketahui turunannya, kalau kita cari fungsi tersebut, maka kita boleh menggunakan rumus integral. Nah, rumus dasar integral ada beberapa, yaitu yang pertama, ini integral dx. Jadi ini simbol integral ya, integral dx itu sama dengan x ditambah c. Jadi dalam menyelesaikan integral itu hasilnya selalu ditambah dengan c, di mana c ini adalah konstanta. Yang kedua, integral a dx sama dengan ax ditambah c. Itu rumus dasar yang kedua. Nah, yang ketiga itu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c. Jadi ini 1 per ini pangkatnya ditambah dengan 1. Jadi 1 per pangkatnya ditambah dengan 1. Kemudian x-nya di sini, ini pangkatnya n tambah 1 ditambah dengan 1. Ya, gampang saja kan mengingatnya, 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1. Kemudian selalu ditambah dengan c. Rumus dasar yang keempat, integral ax pangkat n dx itu sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c. Nah, yang kelima, integral k fx dx itu bisa kita tuliskan, jadi ini k boleh kita keluarkan dari tanda integral, jadi k integral fx dx. Kemudian selanjutnya fungsi fx kita cari hasil integralnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh. Ini contoh nomor 1, tentukan hasil dari integral 2 dx. Nah, kita jawab integral 2 dx sesuai dengan rumus dasar tadi, hasilnya adalah 2x ditambah c. Yang kedua, tentukan hasil dari integral 2x dx. Nah, ini integral 2x dx itu sesuai dengan rumusnya tadi, 2 per 1 tambah 1. Di mana dapat ini 1 tambah 1? Kan sebenarnya di sini masih ada pangkat 1, x pangkat 1. Nah, di sini satunya di sini, berarti 1 ditambah 1, pangkatnya ditambah 1. Jadi 2 per 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1, dan selalu ditambah dengan c, konstanta. Ya, jadi hasilnya 2, ini 1 tambah 1, 2. Jadi 2 per 2, x pangkat 2 ditambah c. Kemudian ini kita sederhanakan, 2 bagi 2 hasilnya 1. Jadi hasil dari integral 2x dx adalah x pangkat 2 ditambah c. Nah, contoh yang ketiga, tentukan hasil dari x pangkat 2 dx. Kita jawab integral x pangkat 2 dx itu sama dengan 1 per, kemudian ini pangkatnya ditambah 1. Jadi 1 per 2 tambah 1, x pangkat 2 tambah 1 ditambah c. Hasilnya ini kita selesaikan, 2 tambah 1, 3. Kemudian ini juga 2 tambah 1, 3. Jadi hasilnya 1/3 x pangkat 3 ditambah c. Contoh yang keempat, tentukan hasil dari integral akar x dx.
Nah, kita jawab integral akar X dx. Nah, ini dalam bentuk akar. Kalau kita cari selesaikan integralnya, kita harus bawa dalam bentuk bilangan berpangkat terlebih dahulu. Ya, jadi ini akar X kalau kita bawa dalam bilangan berpangkat, berubah menjadi X pangkat 1/2. Nah, sekarang karena ini sudah dalam bentuk berpangkat, kita boleh bisa mencari integralnya. Jadi 1 per, ini pangkatnya ditambah 1, 1/2 ditambah 1. Nah, X pangkat 1/2 tambah 1. Kemudian selalu ditambah dengan C. Nah, kita selesaikan ini di bawah, kita sederhanakan 1/2 ditambah 1, ini bilangan pecahan, jadi kita samakan penyebut 2 ya. 2 tambah 1, 3. Jadi hasilnya 3/2. 1/3/2 X pangkat 3/2 ditambah C. Nah, selanjutnya ini 1/3/2, hasilnya adalah 2/3. Kemudian ini X pangkat 3/2 boleh kita tulis seperti ini, X kali akar X. Ini kan sama ya. Ini di sini 1, kalau ini kita bawa dalam bilangan berpangkat adalah 1/2. Jadi 1 ditambah 1/2 kembali sama dengan yang di atas ya. Jadi X pangkat 3/2 sama kalau kita tulis X dikali dengan akar X. Ya, jadi integral dari akar X dx hasilnya 2/3 X akar X ditambah C. Nah, contoh yang kelima, tentukan hasil dari integral X pangkat 2 kurang 6X ditambah 1 dx. Nah, ini masing-masing bagian kita integralkannya. Jadi ini yang pertama X pangkat 2. Kalau kita cari integralnya berarti 1/2 tambah 1. Dimana dapat 2 tambah 1? Dari sini pangkatnya ditambah dengan 1. 2 tambah 1, X pangkat 2 tambah 1. Kemudian yang ini lagi. Berarti 6/1 tambah 1. Dimana dapat 1 tambah 1? Dari sini. Kan sebenarnya di sini masih ada pangkat 1 ya. Jadi 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Kemudian yang ini lagi. Nah, sebenarnya di sini masih ada 1 kali X pangkat 0. Ya. Namun X pangkat 0 ini kan 1. Jadi sama kalau kita tidak tulis. Ya, jadi ini kan 1 kali 1, 1. Jadi di sini X pangkat 0 berarti 0 tambah 1 di sini masih ada tambah 1 ya. 1/0 tambah 1. Lengkapi nanti. 1/0 tambah 1, X pangkat 0 tambah 1 ditambah C. Nah, hasilnya 1/3 X pangkat 3 kurang ini 1 tambah 1, 2. Jadi 6/2 X pangkat 2 ditambah ini 1 ini 0 tambah 1 berarti 1. 1 bagi 1, 1. Jadi kemudian ini X pangkat 0 tambah 1, 0 tambah 1, 1. Jadi tinggal X tambah C. Hasilnya ini kita boleh sederhanakan 6/2 sama dengan 3. Jadi hasilnya ini adalah 1/3 X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 ditambah X ditambah C. Nah, sekarang ini contoh nomor 6. Tentukan hasil dari integral 3/X pangkat 2 dx. Nah, kita jawab ini masih dalam bentuk pecahan, jadi kita bawa dalam bilangan berpangkat. Ini X pangkat 2, kalau kita naikkan ke atas supaya tidak dalam bentuk pecahan, maka ini pangkatnya berubah menjadi minus. Jadi X pangkat 2 ini naik ke atas berubah menjadi X pangkat minus 2. Jadi integral 3X pangkat minus 2 dx. Nah, ini karena sudah dalam bentuk bilangan berpangkat, kita sudah bisa cari integralnya. Jadi 3 per ini minus 2 ditambah 1. X pangkat minus 2 tambah 1 ditambah C. Nah, kita sederhanakan ini minus 2 tambah 1 hasilnya minus 1. Jadi 3 per minus 1 X pangkat ini minus 2 tambah 1 minus 1 ditambah C. Nah, 3 bagi minus 1 hasilnya minus 3. Minus 3 X pangkat minus 1 ditambah
C. Ini kita bawa kembali dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Kita bawa dalam pecahan kembali ya. Jadi minus 3 per X pangkat 1. Sebenarnya sini masih ada pangkat 1, cuman tidak usah dituliskan ya. Jadi hasilnya adalah min 3 per X tambah C. Jadi hasil integral dari 3 per X pangkat 2 dx adalah minus 3 per X ditambah C. Nah, jadi itu pelajaran kita hari ini. Pembelajaran berikutnya kita akan melanjutkan membahas soal-soal tentang integral tak tentu. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.